Oke, silakan Pak. Aman insya Allah, Pak. Nah, ini ada ibu kita, ibu fisika ini Bu Sarwen. Munculkah Luar Pak? Sudah biasa. share screen saya Bapak Ibu? Sip, mantap Pak. Muncul. Oke, baik. Ini tampilannya agak berbeda. Saya mau coba pakai ini apa pen tab Pak buat coret-coret barangkali bisa ya Pak ya. Karena sudah lama nggak pakai Zoom. Gil, monggo Pak Ragil. Baik, Feel free lah pokoknya. baik teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pada Waalaikumsalam. eh, malam ini dari soal nomor 128 yang sebenarnya ini sebelumnya juga sudah ada yang mirip ya Bapak Ibu, 127. Dan ini kesempatan pertama saya ikut join bareng-bareng baru bisa. Baik, mengenai yang ini ada papan ya, ada papan di sini memiliki berat 100 Newton. Saya bisa pakai anotasi nggak nih sebentar? Oke, mudah-mudahan bisa. 100 Newton ya Bapak Ibu ya. 100 Newton berarti kan dari all yang warna orange ini membentang eh, panjangnya 1 meter ya. Memang eh, secara SI-nya harusnya pakainya meter. Berarti kalau di sini ada yang masih sentimeter kita harus konversi dulu ke eh, meter atau misalkan ini 0,1 lah katakanlah seperti itu. Dan ini juga 0,1. Diletakkan adalah sebuah penumpu A sama B. Ini penumpu A sama penumpu B. Kemudian ada kotak 800 Newton diletakkan di sebelah kanan penumpu B. Sejauh di sini sejauh X sih Bapak Ibu. Dari sini ke sini sejauh X. Yang menjadi pertanyaan ini apa? Berapa sih jarak maksimal? Sejauh-jauhnya itu paling banyak berapa X-nya ini dari kotak B dari penumpu B ya, kotak B dari penumpu B agar sistemnya tetap dalam keadaan setimbang begitu Bapak Ibu. Nah, dari yang saya baca-baca di modul kemudian di internet juga pada prinsipnya ini kita mencari kondisi eh, tepat akan apa namanya tidak seimbang ya Bapak Ibu. Jadi di poin A-nya ini tepat akan apa namanya Jatuh. Berotasi, Pak. akan berotasi ya betul ya Bapak Iya ya seperti ini jadi sebenarnya kan ini ada kontak di A kan ada kontak di B ada kontak nah ketika eh, tepat akan berotasi dapat dikatakan B-nya ini akan menjadi titik tumpunya titik pusat rotasinya dan titik A-nya ini yang awalnya karena bersenggolan itu ada gaya normal nanti gaya normalnya tidak ada seperti itu Bapak Ibu ya nah yang saya baca-baca juga eh, sebenarnya kita bisa berbagai macam cara untuk mengerjakan soal ini. Misalkan kita pisahkan dari sisi horizontal sama vertikal, X sama Y seperti itu. Kemudian karena ini berrotasi, jadi dan ini ada torsinya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sigma torsinya juga. Kemudian dari yang saya coret-coret di sini, karena ini batangnya homogen, kalau nggak salah terang homogen kan saya lupa nih. Maka dapat dikatakan titik pusat masanya kan tengah-tengah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini 1 meter katakanlah, maka di sini mungkin di kanan kirinya seimbangnya adalah 0,5 meter. Namun karena di sini sudah kepotong 10 cm dari titik A ini, dari penumpu A, maka dapat dikatakan ini sisanya kan berarti kan berapa? 40 ya Bapak Ibu ya. 0,4. Agak susah nulisnya. Dan ini juga akan menjadi 0,4. Begitu. 0,4, 0,4. Nah, kalau berotasi atau tepat akan berotasi berarti kan ini sebenarnya yang sebelah sebentar saya akan coba ganti warna. Warnanya kurang enak dilihat. Jadi yang katakanlah ini X, panjangnya X sampai di sini. Dan ini kan ada gaya beratnya si benda ini ya, yang kotak ini. Seperti itu. Kemudian di sini akan apa? Ke arah sini ya Bapak Ibu ya. Nah, sistemnya itu akan seimbang ya Bapak Ibu ya. Akan seimbang artinya tarik-tarikan antara sebelah kirinya apa titiknya B ini dan sebelah kanannya titiknya B. Dari yang coba saya hitung nih Bapak Ibu, jadi pada prinsipnya kita cari oh ini 0,4 gitu ya. 0,4 gimana ya? 0,4. Ini benar-benar 0,4 ya Bapak Ibu ya. 0,4 0,4. Iya betul, betul. Oke, 0,4. Nah, dikalikan 100. 100 itu kan ininya bobotnya ya, bobotnya di sini nih. Nah, di sini kan 100. Ini kan 100. 100 Newton. Agak susah nulisnya. 100 Newton. Nah,
Yang saya pahami itu walaupun di sini panjangnya sampai sana, tetapi karena ini sudah terangkat, kita boleh mengabaikan dalam arti ininya ya, panjang yang ini Bapak Ibu. Kalau yang dalam pemahaman saya ini, mohon koreksinya nanti kalau misalkan kita bisa diskusi. Jadi eh, cukup di sini Bapak Ibu, cukup yang sininya saja. Jadi 0,4, panjang itu 0,4. Nah karena sistemnya seimbang ya antara kiri sama kanan, maka ini nanti akan menjadi 0,4 dikalikan 100 Newton ya yang ini kemudian sama dengannya ini X ya X dikalikan berapa nih beratnya tadi 800 Newton sehingga nanti akan ketemunya nilai X-nya adalah 40 per 800 atau 0,05 ya 0,55 meter atau 5 cm Bapak Ibu. Begitu sepemahaman saya menemukannya adalah 5 cm. Mungkin dari Pak Ahmad, dari Bu Siti Nurzaitun, dari Pak Irwan, monggo dan yang lain-lainnya. Saya hanya melihatnya hanya 4 aja ini di layar saya. Sama Silakan. kayaknya, proses sama, Pak. Silakan yang lain barangkali. Bu Eni gimana Bu Eni, Bu Sari? Bu Sari bisa lagi makan ya segini. Maaf lah gabung, baru gabung Pak. Oke. Terus ini Bapak Ibu, ini Aman kan kayaknya. kalau nggak salah ini juga sudah dibahas, bukan sudah dibahas sih, ada di apa itu yang modul belajar mandiri apa ya BM gitu ya, yang belajar mandiri. Dan ini bagian tes sumatif atau formatif saya lupa itu jawabannya ya itu yang 5, Yang ini. yang 5 itu. Jadi kalau kemarin tuh Pak Ragil kita suka misal kemarin saya sama Pak Irwan itu diskusi gimana kalau dipisah beratnya yang kiri dan kanan. Tapi saya pikir Mm-mm, sama aja karena pada akhirnya mm-mm. hasilnya sama ternyata. Iya, baik. Hmm. Malah simpelan ini malah. Sip, mantep Pak Ragil. Begitu. Nah, Analisa yang sederhana. Karena kita kan cuma 1 menit berapa gitu, ya, 1,5 menit mungkin. iya, Harus iya cepat-cepat makanya mengesah soal. kita cari-cari cara Oke, cepatnya itu. baik. Nah, ini saya clear dulu, erase terlebih dahulu sebentar. Erase aja deh. Eh, nggak perlu di erase. Langsung kayak nggak bisa nggak perlu Pak langsung di Ya, scroll ke bawah iya. langsung ya. Ini anotasinya yang dirubah, kemudian baru digeser. Sebentar Pak, ini ada dari luar. Sebentar ya Pak. Oh gitu. Ada yang manggil dari luar. Oh Baik, gitu. dan Iya, saya iya. scroll terlebih dahulu. Oh, harus dihapus Pak ini. Oh, dihapus ternyata. Harus dihapus berarti anotasi clear. Mana clear? Clear all drawing. Baik, kemudian ini saya harus setting ini dulu layarnya karena menutupi. Mungkin di satu aja deh. Baik, kemudian ini soal yang berikutnya. Ada sebuah tangga punya panjang 5 meter, berat tangganya itu 200 Newton, bersandar ya pada dinding yang licin. Berarti kan yang licinnya nih di sini nih. Ya. Dan kaki tangganya itu berjarak 3 meter dari dinding. Yang bawah sini 3 meter dari dinding. Saya scroll, nggak bisa scroll. Nanti scrollnya. 3 meter yang bawah ya Bapak Ibu, yang bawah sini. Iya, iya. Dari sini ke sini 3 meter. Eh, kemudian berapa koefisien gesek statis minimum ya. Berarti kan apa US-nya gitu ya, minimum pada kaki BS. statis kata itu kaki tangga supaya tangganya tidak jatuh. Terus kemudian tadi saya juga coba oret-oret, kemudian lihat di pas pelajaran SMA itu saya ada buku namanya Fiskas Fiskas Kaum Bapak Ibu. Saya coba cek-cek itu pembahasannya itu dipisahkan pertama itu ada komponen X sama komponen Y ada sigma apa sigma Fx ada sigma X. Fy ya kemudian karena dia akan bisa apa berputar gitu kan kalau flip seperti ini maka ada yang namanya sigma torsi Bapak Ibu ya ada sigma torsinya juga sigma torsi ini saya harus geser-geser gambarnya biar nggak nutupin tulisan baik. Nah, kalau kita gambarkan lebih detail lagi, jadi di sini ada gaya kontak antara dinding dengan apa sih ininya ke arah kiri ya Bapak Ibu. Kita boleh namai N1 atau FN1 juga boleh. Intinya ini ada gaya yang ke arah kiri berarti nanti ini sebagai komponen yang X, komponennya si X. Gitu.
Kemudian di sini ada Fs, ya bagian X juga. Nah, yang Y-nya nanti itu ada N2 secara vertikal. Dan W yang vertikal juga. Cuma beda arahnya, ini N-nya ke atas, ini W-nya ke bawah. Jadi berlawanan arah seperti ini. Dan ini nanti analisis untuk mana komponen Y, mana komponen X-nya. Baik, kemudian misalkan di sini ada sigma torsinya ya. Sigma torsinya itu akan sama dengan 0 kalau kita misalkan eh, searah jarum jam itu negatif dan berlawanannya itu positif, maka nanti akan yang ini negatif, yang ini positif. Ya gitu nggak ya? Sebentar Bapak Ibu, saya cek Iya. dulu. Nah, ini oke. Nah, Yang tetapi N1 kayaknya, Pak. tetapi nanti ada sudutnya Bapak Ibu. Asli itu ada sudutnya di sini, ada sudutnya yang sebelah sini. Kemudian nanti pakai yang berapa per berapa pada akhirnya ya, pakainya sinus. Nah, eh, dalam perhitungan saya ini mungkin saya pakai pakai warna yang lainnya agak kontras apa ya? Warna yang agak gelap lah. Baik. Jadi misalkan dari sigma torsinya sama dengan 0, ini kan tidak diketahui di berapa persen L panjangnya ini. Cuma panjangnya kan 5 meter. Asumsinya kalau ini homogen berarti mungkin kan titik pusatnya kan di sini ya, di 2,5 ke atas sama 2,5 ke bawah. Seperti itu. Nah, jadi misalkan ini saya tulis di sini aja langsung mungkin angkanya min 2,5, kemudian 200, ya 200. Nah, di sini titik rotasi itu yang di sini Bapak Ibu, yang A di sini nih. Saya anggap titik A di sini lah ya. Titik rotasinya. Nah, ini min 2,5 dikalikan 200, yaitu masanya si tangga ini. Kemudian sinus theta. Tetanya itu yang mana? Tetanya yang di sini Bapak Ibu. Sinus theta. Cuma kan karena ini benar-benar separohnya, ya benar-benar separohnya, berarti kalau di sini 4, ini berapa? 2. Kalau ini 3 berarti ini 1,5. Ini 1,5. Jadi 3, sorry, ini 2, ini 1,5. Atau 4, 3, ini 5. Seperti itu. Nah, karena pakainya sin, ini sin dulu, saya tulis dulu, sin theta gitu aja dulu mungkin. Sin theta ditambah plus, nah 5 kan dari sini ke sini kan 5. Ya Bapak Ibu ya, dari titik A yang Iya. bawah ini sampai sini kan 5. Lah, ini kan N1 ke arah kiri. Nah, saya ambil yang positif. Jadi panjangnya 5, muternya ke arah kiri, muter ininya, N-nya ke arah kiri. Kalau porosnya yang A sebelah bawah sini, ya. Kalau ini W-nya kan ke kanan, ini ke kiri. 5, kemudian saya pakai kurung. Oh, susah nulisnya. Kemudian di sininya berapa? Saya N1 gitu aja ya Bapak Ibu ya. N1 kayak gitu. Kemudian sinusnya itu sinus sebaliknya ini, yaitu beta. Ini kan beta nih. Kalau ini alfa, ini katakanlah beta. Nah, ini kan sama dengan yang ini ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Apa itu namanya Iya. itu? Nah, beta. Sinus beta gitu aja. Yes. Terlalu over ini. Sin beta. Nah, ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Maka kalau kita substitusikan nilainya yang sinusnya itu, ini min 2,5 dikalikan 200, ya. Nah, sin tetanya, ini kan sin kan hadap ya, per miring. Hadapnya itu yang 1,5. Miringnya yang separohnya ini 2,5. Atau biar mudah ya 3/5 aja, seperti itu Bapak Ibu ya. Tiga per 5. 3/5. Berarti minus 2,5 dikalikan 200 dikalikan 3/5 ditambah 5 N1. Kita akan mencari N1 terlebih dahulu. Sinus beta. Nah, betanya kan sebelah sini. Ini betanya nih. Jadi yang panjang kan, ini kan kalau beta berarti kan ini 4 aja ya Bapak Ibu ya. Depannya betanya kan ada 4. Sama miring, yang paling panjang adalah 5. Berarti 4/5. 4/5. Ini sama dengan 0. Dengan seperti ini nanti kita akan menemukan N1-nya. Yang N1 ini. Dan N1-nya kalau kita kalkulasi ini 2,5, 203/5. Kemudian kalau yang tadi saya coba hitung itu ketemunya 75. Mohon koreksinya Bapak Ibu. N1. Ya, N1-nya 75 Newton. Ya, 75 Newton. 2,5, 200, ya, kemudian 3/5. Kemudian nanti dibagi bagi 4. Cuma 75.
Baik, ini N1-nya 75, kemudian nanti kita akan pakai ini untuk disubstitusikan ke komponen yang fx sama fy ini. Tadi yang x kan N1 sama yang ke kanan fs. Kemudian fy-nya yang w sama N2. Nah, begitu. Nah, di sini eh, dari yang x terlebih dahulu sigma fx sama dengan 0. Ya, berarti eh, F gitu aja mungkin saya biar simpat ini gaya geseknya ya Bapak Ibu. F dikurangi yang ke arah ini kan berarti N1 kan. N1 sama dengan 0 sehingga F-nya sama dengan N1. F-nya sama dengan N1 atau ya yang tadi 75. Kemudian yang FY-nya berarti Fn2 ini sama dengan 0 ya Bapak Ibu. Fn2 atau N2 aja biar simpel. N2 dikurangi 200. Kita yang atas positif yang ke bawah negatif. Karena W-nya 200. Ini sama dengan 0 sehingga N2-nya adalah 200. Nah, kita kan diminta untuk mencari mu S ya. Kayak koefisien gesek statis minimum. Maka di sini nanti kan mu S-nya saya pakai warna yang lain aja, merah mungkin sebagai ininya ya. Berarti kan F dibagi Fn ya, bagi Fn. Nah, F-nya tadi ketemunya adalah berapa? 75, kemudian Fn-nya 200. 200 sehingga 75 dibagi 200 190 bagi 2 375 0,375 Bapak Ibu. Jawaban saya. Ini nggak kelihatan ininya harus saya ini dulu. Apakah ada nggak di situ ya sebentar. Anotasinya hilang. Oh ini anotasi. Harus bisa saya scroll. Biar bisa saya scroll. 0,375. Ya, sama. Bapak Ibu. Ini Silakan Pak Ragil, barangkali ya. kalau saya kadang-kadang Ya, itu Pak, jadi apa eh, coba minta tolong ke atas tuh Pak tadi yang ya, send ya, grafiknya itu. ya. Nah, gitu. Nah, agak kurang bawah tadi Kak Tawar tadi. Nah, itu kalau Pak Ragil Mm. kan itu pakai sin ya, misalnya pakai Ya, sin cos. ya. Mm. Sebenarnya kalau saya lihat di sini Pak, dia ada clue-nya ini. Maksudnya udah ketahuan. Ya, Jadi maksudnya kan dia porosnya di sini nih. ya, Nah, yang A langsung tarik aja kalau yang saya bawah. kadang dia Ya, langsung tarik ke sini. betul. Terus yang ini tinggal kalinya 3 gitu. Eh. Cuman memang basicnya sebenarnya ini, yang benar basicnya Baik, ini. Cuman kadang baik. cara cepatnya gitu. Dan Mm-mm. kadang kita kayak gitu. Tapi sama sekilas. Iya, iya kayak saya juga kadang-kadang suka dari basic suka ada suka cara cepat kalau terpaksa cara cepat kan cuman cara cepat kan harus harus hafal ya Pak ya harus hafal tapi ketika lupa ambil basicnya jadi Ya, biasanya kayak gitu Bapak. iya, betul. Kalau kalau kadang-kadang lupa apa ya cepatnya ya ya udah dari awal aja apa build dari awal tapi harus cepat karena kita mainan dengan waktu kayak gitu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang berbeda. Ini silakan. Sementara saya bisa jawabnya seperti itu kayaknya. Apakah cukup? Pak Madini, gimana Pak Madini? Ada? Aman? Ini saya nggak bisa lihat Pak Madini siapa langsung saja bertanya. ininya yang Pak, mantap sudah itu Pak Ragil. yang saya screen jadi nggak bisa Sip lihat Pak, kayaknya ininya. udah Oke, mantap nih. baik, baik. Ini saya geser dulu ke bawah, anotasinya di clear terlebih dahulu. Clear dulu ya Bapak Ibu. Anotasi clear all drawing. Baik, ini yang soal selanjutnya. Ya ini benar kayaknya gara-gara saya rekam jadi agak sedikit delay-delay, Pak. Oke, makanya Ini apa nih? kemarin Oke, ini gambar. Oke, baik. Di sini juga masih ada kaitannya dengan yang tadi sebenarnya. Tinggal kita pastikan aja porosnya di mana. Kemudian mungkin perjanjian plus minusnya ya Bapak Ibu ya. Perjanjian plus minusnya. Suara saya terdengar jelas? Halo Pak, Pak Ahmad. jelas Nah, Pak lagi. baik. Pak Ragil benar. Baik, baik. Nah, di sini kita sedang bermain-main sebenarnya dengan perjanjian. Nah, saya kadang-kadang agak lupa nih Bapak Ibu, apakah muter kanan yang positif atau muter kiri yang positif, searah jarum jam atau berlawanan yang positif. Nah, tadi terakhir saya buka cari-cari di referensi, masih dari fisika kaum dari siapa lupa namanya itu.
terjemahan itu kok malah justru yang ini yang negatif itu yang kalau bersearah dengan perputaran jarum jam. Dan sebaliknya justru yang positif. Kalau salah mohon koreksinya Bapak Ibu. Jadi nanti Betul, sudah. kayak gitu. Jadi kan ini ada porosnya titik di sebelah sini. Sebentar anotasi. Oke. Porosnya kan sebelah sini nih porosnya. Oke, tepat di tengah-tengah batangnya. Batangnya panjangnya 2 meter. Ini memudahkan kita. Sehingga kalau kita potong jadi 2, ini 1 meter. Seperti itu. Nah, yang dipertanyaan adalah berapa sih momen gaya totalnya? Momen gaya kan apa? Torsi ya Bapak Ibu ya tahu. Nah, yang pasti yang tidak boleh kita lupa adalah torsi itu kan ada R, F ya, ada R sama F. Semua keduanya adalah vektor R cross F seperti itu. Nah, kalau membentuk sudut ya, kalau dalam bentuk skalarnya kan ada sudutnya tuh muncul sudut. Nah, yang pasti sudutnya adalah sudut lancip yang mengapit antara R sama F. Kadang-kadang saya pribadi itu bingung sudutnya yang mana, apakah yang 30 atau yang ini. Nah, karena di sini R-nya, yang ini yang R, ini F-nya berarti sudutnya yang ini Bapak Ibu. Itu pendapat saya seperti itu. Sehingga bukan 30, tapi ini 60 nantinya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Juga sama Benar, ya sudah. Bapak. Yang Ya, kayak 60 gitu. itu memang jebakan, ya. Ya kadang-kadang saya gambar itu kadang-kadang membingungkan ya ini 30 itu dipakai atau nggak dipakai atau sebaliknya seperti itu. Tapi kalau definisi kan by definisi sudut yang paling lancip atau yang terkecil yang mengapit antara R sama F seperti itu. Jadi kalau kita mau langsung ke apa ke angka-angkanya atau solusinya, yang pertama torsi yang pertama itu mungkin min min gitu ya, 1 panjangnya R-nya 1 meter, kemudian 10 karena ini searah perputaran jarum jam, makanya ini pakainya minus 10, kemudian sinus ya. Nah, 60 derajat karena yang dipakai adalah 60 derajat bukan yang 30. Sin 60 derajat. Nanti kita hitung dapatnya berapa. Kemudian yang apa satunya lagi ini muternya ke sini masih minus juga karena masih berputaran seputaran dengan arah jam-jam. Masih minus juga. Minus R-nya 1, kemudian 30 ya itunya gayanya 30. Nah, tetapi sudutnya ini udah benar 30 derajat. Karena ini yang sudut terkecilnya 30 derajat. Jadi kalau sinus 60 adalah berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Ini saya salah sebentar. Ini tak hapus dulu. Nah, gini dulu. Nah, draw. Baik. Di sebelah sini aja setengah akar 3. Kalau ini kan setengah. Ya, sini kalau setengah. Jadi kalau kita kalkulasi yang atas itu ketemunya nanti min 5 akar 3. Min 5 akar 3. Dan yang bawah adalah min 15. Nah, gitu. Kalau akar 3 itu 1,7, berarti 17 kali 5 aja 85, berarti 8,5 ya. 8,5 sama 15 itu 23. 23,5 kayak gitu. Saya hitungnya Bapak Ibu. Ketemunya minus 23,5 Newton meter. Cuma ini jadi galau Bapak Ibu karena ini ada plusnya juga, ada positifnya juga. Nah, itu. Apakah yang benar yang minus atau yang plus? Tapi tadi saya cari-cari di buku yang terakhir saya baca ya berlawanan arah perputaran jarum jam itu yang positif, yang searah yang negatif kayak gitu. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu Biasanya yang lain di track juga begitu dia Pak Ragil. Kira-kira begitu ya. mana yang sering muncul itu sudah karena minusnya 3 kali muncul pasti ya dah nanti Gitu ini ya. jawabannya. Siap, Sering Pak Mandi muncul. ini. Pak Bahaya Nah, ini. ini berbeda pendapat ini Pak. Oh ya, silakan Pak. Masalah plus minus ini sih, makanya kemarin waktu CO itu saya juga bingung ini antara pilih yang plus atau yang minus karena plus minus ini hanya menunjukkan arah. Jadi kalau menurut saya salah dia memberikan option ini harusnya itu 2,5 searah jarum jam, terus D-nya itu 2,5 berlawanan arah jarum jam begitu. Kayak gitu Kalau aja dia taruh ya. minus plus itu saya rasa salah. Nah itu. Iya, jadi sebenarnya jawabannya ini ada 2 B sama D kalau menurut saya. Iya. Karena plus minus ini Hanya saja. ini kan perjanjian ya Pak ya.
Ya, jadi Ah, kalau saya malah di siswa saya perjanjiannya tuh searah jarum jam itu plus, Pak. 18 kan. Dua-duanya betul bisa tuh. Oke lah. Mudah-mudahan ini soalnya salah kayak gini aja. Tapi kalau acuannya apa yang disampaikan Pak Ragil barusan di buku, Iya, saya buka di Giancoli itu juga sama. Yang bagian boleh berlawanan ya. itu yang nilainya apa Oh iya, namanya, yang oke. plus gitu ya. Iya, iya. Nah, Baik. Ini yang kadang-kadang bikin galau Bapak Ibu. Saya Udah pernah bener. baca beberapa buku ada yang menyatakan itu, Pak, yang Mm-mm. berlawanan itu Mm. plus, ada yang pakai minus. Jadi Mm. tergantung kita saja sebenarnya. Mm. Mm. Baik. Lanjut. Baik, lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Ini clear dulu. Anotasinya tak hilangin. Saya scroll ke bawah. Nah, ini ada momen inersia ya Bapak Ibu ya, tentang momen inersia atau I. Ada 4 buah massa identik masing-masing 2 kilogram. Berarti M1 sampai M4 itu adalah 2 kilogram. Terletak di masing-masing pojok kawat persegi. Dan diasumsikan bahwa kawatnya itu tidak bermassa. Yang menjadi pertanyaan, berapa momen inersianya? Anotasi. Berapa momen inersianya dari sistem jika sumbu rotasinya adalah sumbu X lah. Berarti kan ini kayak yang ini ya Bapak Ibu ya, kalau kalau saya nggak salah ini. Ini ya pusat rotasinya seperti itu. Dan kalau untuk yang apa titik gitu, bentuk titik seperti ini, I-nya ya, I-nya itu M R kuadrat saja. Nah, karena M4 sama M3 itu berada pada titik pusat rotasinya, tentunya R-nya kan 0 menjadi 0. Katakanlah ini seperti ini, saya gambarkan. Jadi 0 R-nya, karena R-nya 0, otomatis nilai I-nya juga akan menjadi 0. Sehingga kita hanya berfokus ke M2 sama M1. M2 sama M1 sama nih radiusnya sama-sama 2 dari sumbu putar sumbu X ini. Sehingga nanti masing-masing I1 sama I2-nya akan sama ya, yaitu M1 R1 kuadrat, ini M2 R2 kuadrat. Karena masanya identik, berarti kan nilainya juga akan sama. Kebetulan ini R-nya juga sama. M1-nya 2, R-nya 2 kuadrat, berarti kan 8. 2 kali 8 jadi 16. Saya ketemunya 16 Bapak Ibu. Sama kayaknya Pak ini. Saya Sama. juga 16. Oke. Ini yang B ketemunya 16. Barangkali ada yang berbeda, bisa didiskusikan. Aman kayaknya. Aman Tapi kayaknya malah ya. tadi yang game lupa itu mau ikut nanya kan. Gimana? Aman Pak, aman Oh lanjut. iya. Baik. Saya clear terlebih dahulu. Apa ini? Aduh, sorry. Ini PDF-nya harus. Oke. Saya scroll dulu ke yang selanjutnya. Anotasi. Clear dulu ya Bapak Ibu. Kita ke silinder pejal. Sebuah silinder pejal punya massa 2 kg, radiusnya 0,2 meter, berotasi tanpa gesekan. Kalau tanpa gesekan berarti kan cenderung konstan ya Bapak Ibu ya. Total konstan. Dengan omeganya 12 radian per sekon. Tidak ada resultan momen gaya. Saya mengasumsikannya itu sigma gitu ya Bapak Ibu. Sigma torsinya itu akan sama dengan 0. Ini kan torsi kan mirip dengan gaya. Kayak semacam jumlah gayanya sama dengan 0, berarti bendanya itu ditarik, didorong dan sebagainya, tetapi kok totalnya adalah 0. Nah, kalau totalnya 0, berarti benda tersebut apa namanya, kalau yang hukum Newton itu, kalau yang gaya itu kan hukum Newton yang pertama, kalau lagi diam ya selamanya diam, lagi bergerak dengan kecepatan tertentu berarti dia selamanya kan bergerak dengan kecepatan tertentu. Maka menurut saya di opsi-opsi ini yang cocok adalah sama Bapak Ibu, omeganya sama, omeganya tetap atau konstan. Halo. Halo. Berarti D kayaknya. D apa Pak? Iya, saya cenderung yang D Bapak Ibu. Berarti
juga itu agak bingung Pak. Maksudnya cara konsepnya tuh gimana? Baik, sebentar. Halo, adiknya siapa ini? Nah, dedenya Bu Anita. Oh iya. Baik, jadi kan pertama kan yang pasti kan tidak ada resultan atau sigma torsinya kan nol. Resultan momen gaya Bapak Ibu ya. Atau kalau di hukum Newton kan sigma F-nya nol gitu kan. Kalau sigma F-nya nol kan berlaku hukum satu ya. Kalau lagi diem ya diem selamanya atau V-nya nol ya selama V-nya selamanya nol. Kalau lagi bergerak misalkan 20 meter per sekon selamanya kan 20 meter per sekon. Cuma kan kalau ini momen gaya kan torsi muter ya Bapak Ibu. Jadi V-nya bukan V linear tapi V sudut atau omega. Nah, omeganya berarti kan tetap tidak mengalami perubahan kecepatan sudutnya. Jadi muternya itu dengan berapa RPM selalu tetap gitu, Pak. Kecuali Berapa? yang V-nya mungkin kalau Nah, kalau V-nya bisa berubah. V-nya kan cuman arahnya kan. hanya arahnya, besarnya tetap, tetapi arahnya kan berubah-ubah terus. Nah, karena itu kan vektor ya, Bapak ya. Karena vektor. Nah, kalau omeganya enggak. Menurut saya seperti itu, Bapak Ibu. Dan kalau lihat di opsi-opsi yang lain kan ini langsung berhenti, berarti kan mengalami perubahan. Nah, berhenti, berubah. Ini semuanya berubah, berkurang sama bertambah semuanya berubah. Yang berbeda cuma ini, sama atau ajak gitu. Begitu, Bapak Ibu. Kayaknya sih. Ini Gimana di teman-teman Bu Heeh, Epi? ya. Bu Epi mana ini Bu Epi? Dulu pernah baca-baca di modul kalau nggak salah pernah melihatnya seperti ini. Lupa lagi yang modul yang Wah, mana. rajin-rajin nih kayaknya teman-teman baca Iya contek. kayaknya deh. Ya. Saya dulu El- waktu kuliah itu udah ya yang begitulah LK0, kurang lebih. yang LK0 itu loh Mbak, yang LK0 itu. Ya. Yang harus merangkum itu. Iya teman-teman infonya teman-teman yang PPG dulu itu malah bahasnya ini Pak, bahas soal terus katanya malah nggak ada apa kayak Hmm, identik masalah kayak gitu itu malah hmm, mereka bahas soal terus setiap enaknya ya. apa PPG-nya katanya. Hmm. Bagus ini untuk memperkuat, nih kan? Nama di PG aja ini. Iya. Aduh. Emang Mama Dini dulu katanya sama dosennya itu kalau kita kan pertemuan kesekian identik masalah sekian eksplorasi kalau kita kan ya kalau yang Iya, sebelumnya itu dia enggak malah katanya pertemuan sekian bahas bab mekanika sama dosennya itu kan Kena malah enaknya gitu ya. ada bagus yang kayak bagus. gitu. Beda-beda ini apa siklus kebetulan kita dapatnya ini apa bagian Iya. identifikasi. Oke, Oke lanjut Pak kayaknya aman saya ini teman-teman Oke. yang aman lain aman. aman kan? Mudah-mudahan aman ini. Masih aman. Saya clear dulu. Is anotasinya. Baik. Ini yang mulai agak harus mikir karena koma-koma. Ini saya kalau ketemu soal kayak gini di ujian, aduh, apa? Yang penting jawab gitu aja, misalnya. Yang apa kira-kira deket aja paling kayak gitu. Pakai pakai apa namanya? Intuisi atau kata hati ya Bapak Ibu. Tapi kita akan coba bahas secara ini apa teoretikalnya. Jadi di sini ada bola pejat ini mana nih? Oke, anotasi. Bola pejal menggelinding bidang miring dengan ketinggian, oke ini haknya ya Bapak Ibu 3 meter dari tanah. Kemudian massa dan jari-jari bolanya itu 5 kg, radiusnya adalah 0,3 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa sih kecepatan pusat massa, berarti V linearnya ya Bapak Ibu, V-nya. Pusat massa dari bola pejal saat mencapai dasar. Dalam gambarannya yang saya lihat di buku itu seperti ini Bapak Ibu, ini meluncur. Nah kayak gini, ini bolanya. Ini radiusnya 0,3. Ini yang 3 meternya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini tuh kan berarti kan ke kanan. Berapa V-nya? Berapa kecepatan ke kanannya setelah sampai dasar. Ini maksud dari soal ini yang saya pahami. Nah, yang menjadi apa namanya sedikit berpikir itu benda kan bergerak bisa
apalagi ini bola ya Bapak Ibu ya, bisa translasi plus rotasi, bisa rotasi saja, bisa translasi saja gitu, walaupun itu bulat ya, seperti bola. Dan nanti kita mungkin melihatnya dari sisi V-nya, apakah V yang dihasilkan itu eh, kurang atau sama dengan atau lebih dari V yang dihasilkan dari ini, karena perbedaan ketinggian yang apa itu kalau nggak salah akar GH kalau nggak salah atau apa itu ya, saya lupa juga nih. Intinya saya pernah baca kalau kurang dari ini gitu ya berat 2GH sorry akar 2GH. Kalau kurang dari akar 2GH berarti bendanya hanya bertranslasi tidak berrotasi. Begitu. Ini tambahan saja Bapak Ibu. Tambahan ngobrol. Baik, nah dalam kasus ini jadi kan ini ada semacam transfer energi dari potensial menjadi kinetik, jadi gerak. Cuma kinetiknya itu ada dua, apakah kinetik rotasi saja atau translasi saja atau dua-duanya. Tapi kalau kalau mau lengkap berarti EM-nya ini EP-nya ini akan berubah menjadi EK ya, yang translasi sama yang EK yang rotasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang EP kan kita udah hafal lah ya MGH, MGH. Kemudian EK eh, translasinya juga sudah hafal setengah MV kuadrat. Ya, nanti yang V-nya itu yang akan dicari. Nah, yang agak sedikit jadi tambahan kita untuk ini adalah yang mengenai energi kinetik yang rotasi, yang rotasinya. Nah, eh, rumusnya adalah setengah I omega kuadrat. Ya, mirip banget setengah mv kuadrat. M kan identik dengan M. Ya, inersia inert itu kan identik dengan massa. Omega kecepatan sudut identik dengan kecepatan linear. Mirip banget ya. Kalau saya coba cepat mengingat itu kayak gitu Bapak Ibu. Nah, I-nya lah, kalau I-nya kan tergantung bendanya ya Bapak Ibu ya. Tergantung bendanya. Apakah bendanya bola atau apa karena beda bentuk bendanya, beda rumusan I-nya. Bahkan bola pun setelah saya buka kembali dan ingat-ingat ternyata ada berbagai macam jenis bola. Tergantung rotasinya juga. Jadi ada bola pejal sama bola yang berongga. Bola pejal pun bisa rotasinya di tengah-tengah atau rotasinya di sininya justru di pinggirnya. Ini muterin apa sumbu ini gitu. Itu beda beda rumus Bapak Ibu. Yang saya baca-baca itu seperti itu. Nah, karena ini adalah berkaitan dengan bola pejal, berarti nanti kita harus menggunakan I dari bola pejal, bukan bola perongga. Yang di rumusannya, kalau tidak salah adalah I-nya 2/5 M R kuadrat. 25 M kuadrat. Jadi nanti kita ubah ini, ya yang sebelah kanan, saya tuliskan yang sebelah kanannya saja, setengah dikalikan 2/5 M apa R kuadrat ya R pangkat itu gimana Bapak Ibu nih? Oh, sorry, ini baru yang ini ya Bapak Ibu yang ini ya R kuadrat S kemudian omega kuadrat. Nah ini agak sedikit praktis lagi nih R kuadrat omega kuadrat. Padahal apa ya namanya V kan omega R. Jadi kalau V kuadrat adalah omega kuadrat R kuadrat. Berarti ini berubah V kuadrat. Berarti yang sebelah kanan berubah V kuadrat. Tinggal kita otak-atik yang sebelah sini setengah dikalikan 1/2 dikalikan 2/5 berarti kan 2/10 atau 1/5. Benar nggak 1/5? 1/5 ya Bapak Ibu ya. Iya, 1/5. 1/5 ya. Ya 1/5. 1/5. Jadi nanti setengah MV kuadrat ditambah 1/5 V kuadrat. MV kuadrat. Nah semuanya ada M. Bisa kita eliminasi M-nya untuk menyederhanakan. Nah baik gitu. Jadi nanti akan GH sama dengan setengah ditambah 1/5 ya. Nah, di sini perhatiannya di sini setengah tambah 1/5. Penyebutnya kan 10. 5 sama 2 7. 7/10. Jadi akan menjadi 7/10 V kuadrat. Dari sini nanti kita bisa cari nilai V-nya. Tinggal diakarkan saja. Jadi V-nya adalah akar 10/7 GH. Nah ini apakah G-nya pakai 10 atau 9,8
di soal tidak ditentukan. Mudahnya kan pakai 10 ya Bapak Ibu. Cuma kalau 10 pun nanti ketemunya kalau angka-angkanya kayak gini agak sedikit merepotkan. Misalkan kayaknya 10 hanya adalah 3. 10, 10, 3, 300 dibagi 7. Repot begini. 40-an berarti kan, 40-an. Kalau di AK berarti sekitar 6. Saya jawabnya yang 6. Amat repot dari. Udah mengalihkannya, baginya bingung sama Dini, ntar lagi akarin. Udah kadang-kadang. Iya, saya juga ada liar-liar ini, Pak. Kan Oke, ini sip, mantap 300 sih. dibagi 7, 30 bagi 7 kan 4, ya 4 berarti 40-an lah, 40-an. Berarti kan yang paling masuk akal adalah 6, karena di akar. Oke, mantap. Iya, ini 7, ini kan 50-an berarti kan. Ini nih Bapak Ibu. Akar 300 dibagi 7. 300 dibagi 7 kan 40-an ya. 40-an. 30. Iya, cari deketannya aja berarti Dekatnya Pak ya. aja, iya. Kita bingung-bingung ya malah Iya. nggak selesai Tar. Mungkin ini belasan, ini antara 4 sampai 9 itu kan. Ini di bawahnya 4 gitu. Ini di atas 50 gitu. Gitu nggak benar-benar nggak ngitung, Pak. Ya benar-benar mantap. Tip and triknya mantap Pak, emang kayak gitu kayaknya. Soalnya kita nggak boleh pakai kalkulator Nah, maksudnya. itu waktunya rata-rata Soalnya 1,5 menit lagi aduh. Kayaknya harus banyak berlatih sih memang. Jam terbang lah Bapak Ibu. Jam terbang. Dengan sering kita mantap. berlatih buka-buka lagi mungkin apa namanya? Ya, kalau muncul soal yang serupa, kita bisa cepet langsung oh kayak gini nih, kayak gitu nih gitu. Mungkin sebenarnya kan kita bisa lah, cuma karena waktunya terbatas dan udah lama nggak bahas juga, mungkin jadinya ya blank ya. Dia blank. Udah gitu ada trouble-trouble apa ada yang bikin kadang-kadang bikin ini. Tapi biasanya yang keluar tuh 3 Pak. Biasanya dia kalau nggak bola pejal, 2 biasanya. Kalau nggak bola pejal atau enggak dia silinder Silinder pejal. ya, Nah, silinder ya. kalau silinder pejal kan setengah ya, setengah mm Setengah. kuadrat. Heeh. Ya paling itu kadang saya menghafalnya paling 3. Kalau nggak bola pejal, silinder pejal sama bola Iya. berongga. Iya. Oke, mantap. Teman-teman gimana teman-teman? Bu Anita, Bu Septi, Bu Epi, Bu Sarwenda ini. Bu Ketua lagi sakit kah ini? Yang paling aktif biasanya Bu Sarwenda ini apa di? Nggih, Bapak. Lagi kurang sehat ini. Ah benar kan, Gimana? biasanya paling aktif di grup ini Bu Sarwenda ngilang. Kayaknya lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Pak. Sehat semua teman-teman. Iya. Sedikit ini Bapak. Oh, monggo Pak Irwan, silakan. Mohon diskusinya juga. Saya dulu sempat latihan dan bingung juga. Sedikit tadi yang perusahaan ini saya coba turunkan dari Pak Ragil ini. Mungkin memang saya juga bukan orang yang suka menghafal rumus ini Pak. Jadi kalau jadinya begitu kan untuk menghemat waktu kalau seandainya nanti ditanyakan energi kinetik seperti barusan. Jadi mungkin triknya rumus jadinya itu untuk energi totalnya rotasi dengan translasi. Apa namanya? Translasi. Tengah kuadrat dalam kurung K plus 1. Jadi K ini koefisien apa namanya? Ini untuk kalau benda pejal itu kan 2/5 berarti tinggal ganti saja K-nya pakai 2/5. Nanti tinggal ganti pakai maaf untuk bola berongga tinggal ganti pakai 2/3 begitu mungkin. Iya, 2/3. Ini sedikit menurut Bapak Ibu seandainya kita lepaskan bola pejal dengan bola berongga melalui sebuah bidang miring, mana kira-kira yang akan lebih dulu mencapai dasar begitu? Sama, Pak. Masa tidak berpengaruh? Iya, Tidak, maksud saya bola pejal dengan berongga. Oh iya. Nah, kira-kira yang lebih dulu sampai dasar. Kalau bola berongga berapa I-nya, Pak? Jari-jari. Bola berongga 2/3 ya, apa berapa ya? Saya nggak hafal juga. 2/3 tuh berapa itu? Pokoknya ada 3 aja yang tentang bola tuh. Yang tentang bola ada 3 aja. Terus ngapalin banyak banget.
Gimana kira-kira mana yang duluan sampai apa yang mempengaruhi kecepatan dia sampai bawah? Kalau masa Jadi memang di I-nya ya. penurunan rumusnya Cuma Jari-jarinya. Ya, yang mempengaruhi kalau menurut saya cuma bilangan depannya itu aja Pak Irwan. eh, yang berarti 2/5 sama 2/3 ya. Ya, 2/5 sama 2/3 itu aja yang mempengaruhi. Konstanta berarti ya. berarti Ya, yang sampai itu yang lebih besar konstantanya atau yang lebih kecil konstantanya? Kita lihat Kayaknya pembaginya aja. Ada kalau saya Pak yang jawab Mana soal lebih besar yang dua per ini tiga pakai dengan rumus jadi gitu, rumus cepatnya. oh yang iya ada yang rumus cepatnya yang Fishman akar kaper apa gitu yang belakangnya tinggal GH aja kan. Ya, akar 2GH per 1 plus K itu. Oh akar 2GH plus dalam kurung 1 plus K ya. Ya, akar 2GH per 1 plus K gitu. Oh nggak yang ya rumus cepatnya itu sebenarnya akar 2GH per ya. Kita juga kalau ngajar anak-anak gimana? Berapa langsung jadinya? SMK udah nggak ada. Lebih. Sebenarnya rumus yang itu diperoleh dari penurunan ini, Iya dari betul. penurunan yang diturunkan dari Pak Ragil ini kan Hmm. tengahnya naik jadi 2GH gitu. Iya. Tinggal bilangan K-nya aja yang ada gitu. Iya, mantap, mantap. Berarti kan kuncinya di menggelinding ini. Kalau dia kan ada menggelinding, ada yang bergeser. Kalau bergeser kan rotasi berarti sama langsung translasi. langsung Sama akar 2GH translasi. kan? Iya. Langsung akar 2GH dia. Heeh. Kalau salah. Jadi siapa duluan nih Pak Irwan? Bola pejal atau bola ini? Kalau menurut saya sih kayaknya bola pejal kali ya karena dia lebih kayak lebih berat, lebih cepat. Nah, bola Nah, berongga karena dia lebih inersia loh Pak, inert loh Pak, inersia, inert. Kira-kira yang gedean mana? Inert kan lembam. ini lembab. Berarti gimana tuh? Saya juga malah bingung nih Pak Irwan ya gitu. Bola pejal dulu, bola berongga duluan. Rongga kayaknya Iya. duluan. Rongga Karena kayaknya. inersianya itu ya, karena inertnya itu. Makin Dua. besar masa malas tanda kan. Nilai K-nya bola berongga atau bola pejal, Pak? Yang lebih Yang besar nilai besar K-nya. bola berongga 2/3 kan dia. 2/3 Sama 2 banding 2/5. 2/5 dong. Lebih besar bola berongga ya. Iya. Bola pejal. K-nya. Nilai K-nya. Bola berongga lebih besar 2/3. 2/3. Oh, gini 60%. Artinya ketika kita masukkan nilai K pada rumus yang tadi dibacakan sama Bu Fatul itu, bola berongga dengan K 2/3, ketika K-nya lebih besar, otomatis hasil V-nya akan jadi lebih kecil. Ya, logikanya begitu kan, hasilnya lebih besar berarti hasilnya akan lebih kecil. Jadi kalau berdasarkan persamaan itu, yang akan lebih dulu sampai ke bawah itu bola pejal. Iya betul. Kalau dari persamaan itu benar bola pejal. Cuman kalau kita kan ngerasa-rasainnya itu susah Pak Irwan. Kadang-kadang duluan ya kan. Kayaknya perlu praktik ini lagi nih. Wah PPL lagi Bang Madi di jalan. Itu bahan saja. Soalnya dulu saya pernah praktek di siswa, jadi anak-anak itu mengatakan bahwa yang lebih berat itu lebih dulu, begitu katanya. Jadi saya coba, ada yang mengatakan saya pakai kelereng sama pakai bola pingpong. Jadi ternyata yang duluan nyampe itu sama bola bekel dengan bola apa namanya, bola bekel dengan bola pingpong. Ternyata yang duluan nyampe itu adalah bola bekel, katanya karena bola bekel itu lebih berat. Saya ganti pakai kelereng dengan bola pingpong yang masanya lebih kecil, ternyata tetap juga yang duluan nyampe itu yang kelereng. Jadi anak-anak itu awalnya berasumsi bahwa pengaruh massa begitu. Jadi ini biar tidak miskonsepsi anak-anak saja sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Bu Fatul. A-nya berarti ya Pak Sama Irwan ya. sama R-nya juga sih. Oke ya. Oke, mantap. Oke. Scroll lagi. Bu Eni kemana Bu Eni? Tumben ini biasanya Bu Eni ini ada suaranya.
Ngantuk, Berarti Pak. Kalau ininya begitu sih. Baiklah. Berarti Bu Eni mendekati jam 10 sudah mulai ngantuk sudah Bu Ya Eni. benar. Baik, ini soal yang selanjutnya ada penari balet menari tangan terentang punya momen inersia 2,5 kilogram meter persegi, ya, berarti I-nya I1 gitu mungkin ya Bapak Ibu ya, I1-nya 2,5 ya kilogram meter persegi. Omega 1-nya adalah 10 ya radian per sekon. Kemudian penari tersebut melipatkan tangannya sehingga momen inersinya I2-nya adalah 0,5 saja kilogram per meter persegi. Yang menjadi pertanyaan berapa kecepatan sudutnya. Yang kedua ini, omega 2-nya berapa. Nah, di sini kan sebenarnya berlaku kekekalan momentum sudut ya Bapak Ibu ya. Jadi L awal sebelum ketika tangannya masih merentang, L1 gitu aja, akan sama dengan L2. Nah, karena L itu I omega, ya I omega, begitu, maka menjadi I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Kalau kita mau mencari omega 2, berarti tinggal I1 dibagi I2 dikalikan dengan omega 1. I1-nya tadi 2,5, I2-nya 0,5, kemudian omega 1-nya 10. Berarti 5 kali 10, 50 Bapak Ibu. Begitu? Sip, aman Pak kayaknya. Kalau yang ini aman. Kayaknya Yang kayaknya lain ini gimana? simple sih kayaknya sih. Ini yang hukum apa? Yang kekekalan momentum sudut. Kekekalan Yang momentum gitu. sudut. Kalau momentum sudut. Oke, Aman kayaknya Pak ini. oke. Yang lain oke ya? Oke, Pak. Oke, baik. Sebentar. Ini harus saya geser-geser Bapak Ibu ini agak sedikit mengganggu tak bawah. Karena kalau pakai laptop itu kan layarnya kecil. Biasanya saya pakai PC yang agak besar layarnya. Cuma ini pas lagi nggak ada. Bentar. Ketutupan tulisannya. Ini tipe soal sulit menurut soal. Saya pakai space untuk coret-coretan. Ada piringan berbentuk silinder pejal. Ya, silinder pejal. Kemudian radiusnya adalah 0,2 meter. Mula-mula silinder tersebut berputar pada porosnya. Mungkin kalau digambarkan kan mana ya? Susah gambarnya. Ya, dia berputar, silindernya berputar, kemudian masanya adalah 1 kilogram, R-nya ini adalah 0,2 meter, kemudian omeganya adalah 2 radian per sekon. Nah, saat piringan sedang berotasi, di atasnya diletakkan. Nah, ini bola pejal. Biasanya kalau soal-soal itu bukan bola pejal. Yang saya lihat itu cincin, Bapak Ibu. Nah, ini yang dimunculkan di sini adalah bola pejal. Nah, ya, pada prinsipnya adalah ketika bola pejal ini kita tempelkan di sini, itu akan muter bareng ya. Mungkin kalau kita lihat di soal ini, saat piringan sedang berotasi, di atasnya diletakkan sebuah bola pejal, mula-mula diam, awalnya diam bola pejalnya, sehingga silinder dan bola pejal menjadi bergerak rotasi bersama-sama. Berarti kan nempel mungkin ya Bapak Ibu ya, nempel semua muter bareng-barang mungkin. Gambarannya saya mungkin seperti itu. Nah, massa dan jari-jari bola pejalnya ternyata adalah sama. Jadi masanya sama-sama 1 kilogram, radius bolanya juga adalah berapa tadi? 0,2 meter. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa kecepatan sudut akhir sistem dari dua gabungan ini ada silinder plus bola pejalnya. Nah, berarti kan di sini adalah ya kondisi awal kondisi akhir sama gitu.
Apa ini ya tadi? Sebentar. Jadi kondisi awal sebelum saat si silinder sendirian, ya itu saja. Kemudian kondisi akhirnya adalah rotasi dari silinder plus bola yang menjadi satu kesatuan. Baik, di sini berarti kan mungkin kita pisahkan tadi omega satunya ini sebagai omega 1, ini sebagai R1, ini sebagai M1. Kemudian di sini M2-nya sama-sama 1 kilogram. R2-nya juga 0,2 meter. Mungkin biar lebih ini lagi membedakannya, kalau saya biasanya itu dulu ya Bapak Ibu ketika masih ngajar banyak itu langsung ini Bapak Ibu ini S, MS, RS, Omega S itu silinder maksudnya Bapak Ibu. Biar ingat ini punyanya silinder. Kemudian karena ini bola berarti ini B ya, MB, RB seperti itu. Dan nanti eh, kita ini kan antara silinder sama bola kan jadi bergabung jadi satu. Sehingga kondisi awal sama kondisi akhirnya adalah gini. Kondisi awal apa yang tanpa tanda apa namanya itu? Centang, setelahnya ada pakai tanda centang. Atau nanti omega S centangnya ya seperti ini setelahnya nilainya akan sama dengan omega si bola centangnya. Ya, dan kita ingin bilang omega gitu saja untuk yang ini nih kelihatan sudutnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal kita substitusikan ke yang rumusan yang tadi yang L itu ya. Biar itu Bapak L awal sama dengan L akhir. Yang mana L adalah I omega. Adalah I omega. Nah, awalnya berarti adalah di mana ya? Saya pakai penghapus dulu Bapak Ibu. Eraser yang inilah. Pakai ruang kosong di sini. Jadi awalnya itu awal gitu mungkin ya. Awal. Itu adalah I-nya si silinder dikalikan dengan omeganya si silinder ya. Ini L awalnya, kondisi awalnya. Dan kondisi akhirnya setelah mereka bersatu berarti kan I-nya silinder ya, omega gabungannya silinder aksen yang mana sama dengan omega saja, omega aksen saja. Ini sementara saya tuliskan ini dulu aja. Oke, seperti ini. Ditambah I-nya si bola dikalikan omega-nya aksennya si bola, setelahnya bola. Ya, nanti tinggal kita ganti aja omega aksen S dengan omega aksen B sama dengan omega aksen gitu aja. Sehingga keduanya itu sama-sama dikalikan dengan omega aksen. Atau kalau digabung menjadi IS. Oh, di sini nggak jelas ya. Sebentar. Kalau masih jelas kan Pak? Masih kelihatan? Di bawah aja ya. Oke. Iya boleh. Berarti nanti akan menjadi IS ditambah IB gitu aja dikalikan omega aksen. Yang ini akan sama dengan ini yang atas. Yang kondisi awal. Jadi IS dikalikan omega S sama dengan IS plus IB dikalikan omega aksen. Sehingga omega aksennya dapat kita cari. Ya. Jadi nantinya saya pakai clear ini dulu. Sinilah. Sini dulu. Jadi akan menjadi omega aksennya adalah ya Pak, IS dibagi IS plus IB. Ya gitu. Ya, ini yang dikalikan dengan omega aksen. Oh, sorry, kok masih omega aksen. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Ini tak hapus dulu. Iya, dulu. Kurungnya langsung aja jadi satu. Ini apa? IB ya Bapak Ibu. Nah, kayak gini aja. Dikalikan tadi omega S. Omega S. Nah, lagi-lagi kita harus tahu IS itu seperti apa rumusnya. IB seperti apa rumusnya. Ya, silindernya pejal atau berongga. Kemudian bolanya pejal atau berongga. Nah, itu yang penting juga tadi.
rotasinya itu gimana nih si bolanya? Atau ini harus diimajinasikan sehingga kita salah pakai 2/3 atau 2/5 ya, atau yang bahkan ada yang 7/5 kalau nggak salah Bapak Ibu ya, seperti itu rumusnya. Bisa berapa ya Bapak Ibu? Bisa salah Berarti banyak yang nanti. bola pejal juga kalau dia di poros bukan 2/5 berarti ya per aja Bukan. ya. Jadi bola Aduh, pecah dua macam kalau nggak salah gini Bapak Ibu. Rotasinya di lewat diameter kayak gini di tengah-tengah atau kayak gini Bapak Ibu. Nah, misalnya muterin ini nih. Muterin ini. Nempel muterin. Bolanya muterin. Kayak ada bola yang di di tengah gitu ya. yang di tengah yang ini tengah biasa kayak bumi berotasi kan biasa seperti itu lewat ada poros tengahnya. Ini bukan di lewat poros berputarnya, jadi memutari sumbu gitu. Sumbu luar. Itu yang berapa ya? 7,7/5 kalau nggak salah. Tapi ini jarang dipakai sih memang. Cuma jadi kadang-kadang jadi harus tahu juga. Mudah-mudahan sih ya yang mainstream aja yang kayak gini, yang bola pejal atau bola berongga gitu aja. Jadi nanti kita tinggal cari saja tinggal substitusi saja nilai-nilainya IS sama si IB. Kalau IS berarti kan ini silinder setengah ya Bapak Ibu, setengah MR kuadrat ya. IS itu setengah MR kuadrat. Kebetulan kan M sama R-nya kan sama. Ya kan? Kebetulan M sama R-nya sama. Berarti nanti juga ini dikalikan MR kuadrat. Lah ini juga nanti akan dikalikan MR kuadrat yang IB-nya. Bisa kita eliminasi MR kuadratnya sehingga kita secara praktis hanya di sini mungkin mudah-mudahan saya nggak salah matematikanya nih. Ini setengah. Kalau bola pejal mungkin tadi berapa? 2/5 ya. 2/5 kayak gitu. Kemudian baru dikalikan omega S yang tadi adalah 2. 2 kayak gitu. 10 benar nggak 10 ini? Tapi ini saya masih bingung Bapak Ibu nih apakah 2/5 atau 2/3 yang satunya lagi yang 7/5 gitu. Kalau saya lihat di buku malah 2/3 apa ya? Saya pernah lihat gitu apa di Ah, ah, ah. Atau saya 2/5 yang pejat. 2/5 dulu aja Coba lah ya Pak Bapak ya. Iya, bukan yang ini bukan ya kali ya. Asumsinya yang ini ya, bukan yang ini ya. Saya coba selesaikan yang 2/5. Berarti kan 10 ya, 10 5 4 ya. 9 ya, 9/10 ya Bapak Ibu. Benar apa salah? Coba orang tonton dulu. Balik mungkin Pak. Iya. Balik 25. mungkin. Kayak gini. 10/9. Oh iya, sebentar ini 10 2 kan? 5 ya. 5 karena kalikan 1. Ini 2 4 ya. Kayak gini enggak Bapak Ibu? 9/10 hasilnya. gitu. 9/10 kan sehingga nanti tinggal setengah dibagi 9/10 atau setengah secara SD dikalikan 10/9 atau 10/18 dikalikan 2 ya 10/18 dikalikan 2 20/18 1 koma Bapak Ibu ini. Koma aja langsung ya. Di belakangnya repot. Taragilnya langsung tebak-tebak. Itu pokoknya saya biasanya kayak gitu Bapak. Ya benar lagi hujan kita harus main cepet Pak. Enggak, udah ditinggal. Itu yang analis saya ketemunya 1,1 Bapak Ibu untuk soal ini. Nggak tahu benar salahnya tapi Kayaknya sama sih Pak. mudah-mudahan sama persepsinya dengan yang bikin soal maksudnya. Sama. Yang bikin soal benar-benar. Iya. Bilang itu kalau dia berotasi di kulit bola ya. Iya. Tadi salah satunya. Tapi menurut saya sih analisis saya kalau kita Iya. lihat dari soal itu karena bola ini diameternya sama dengan piringan dilepaskan itu pas dia Iya. berada di pusat piringan bolanya. Jadi dia Itu akan ya. berotasi pada porosnya. Ya. Jadi jawabannya Mas Soal memang 1,1 ini dari sekian yang lainnya. Oke, Bapak Ibu.
Memang dari segi konsep juga begitu ya. Bendanya satu, kalau misalkan bergerak kita tambahkan lagi secara otomatis nanti Kayak gitu aja ya Pak ya. apa namanya kecepatan sudutnya akan semakin kecil gitu ya, atau berkurang. Baik. Iya benar betul Pak. Jadi kalau nggak A B berarti itu. Jadi ya emang B udah. Eh, Oke, Oke, mantap Pak clear. Ragil. Teman-teman, gimana? Ada itu? Ada pertanyaan atau mungkin ada yang Disesuaikan. disesuaikan? Aman kayaknya Pak ini. Teman-teman kalau udah ini berarti aman. Udah aman ngantuk atau gimana biasa Pak Ragil? Iya udah jam segini, apalagi yang baik Wita ya. Tapi ini kadang-kadang teman diajak sore, enggak katanya sore pada sibuk malam aja katanya. Iya, iya juga sih. Susah Pak. Ya Bismillah kita ini. Baik ya, nanti ya mungkin beberapa soal lagi bisa kita bahas. Ini kayaknya sudah beda konsep apa ya? Oh ya, ini sudah beda. Udah bukan lagi yang atas. Jarum dapat mengapung pada permukaan air. Karena apa? Ya, kalau saya sih konsepnya ini tegangan permukaan. Sama Pak. Langsung. Karena kayaknya ini Aman, Pak. bagian gimana? Halo Bu Fatul. Lanjut, Pak. Aman ini. Lanjutnya. Ini kayaknya di bagian bab itu ya atau subbab yang itu tentang tegangan permukaan. Baik, ini saya harus ini dulu scroll berarti anotasinya mana anotasinya. Nah, terus saya scroll dulu. Oh, ini sudah tentang fluida. Baik, ada es balok terapung. Baik, sebentar ini harus saya geser ke halangan tulisannya. Bawah deh. Es balok terapung dalam bejana berisi air. Ya, ya mungkin kalau gambarannya ini air, ini ada es baloknya. Rho-nya, rho S-nya itu 0,9. Rho airnya adalah 1. Sama-sama gram per sentimeter kubik. Pertanyaannya, berapa bagian es yang terendam dalam air? Kalau saya sebenarnya pakainya cara praktis aja Bapak Ibu, agak cepat saja, jadi langsung ke perbandingan rho S-nya dibagi rho airnya dikalikan 100%. Kayak gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak salah sih. Jadi 0,9 dibagi 1 dikalikan 100% atau 90%. Apakah betul atau salah? OS perlu air. Oh, sama sih, cuman kalau saya kadang paragil dia pakai apa? Kasus mengapung itu Heeh. FA sama dengan W gitu. Nanti rumus Ya. rumus cepatnya jadi pro benda kali pi benda sama dengan pro cair kali volume benda yang tercelup atau terendam. Ada yang Nanti sama dipindahkan sih. juga ya. Oke, oke. Jadi sama-sama Pak. Ya mudah-mudahan nggak salah. Yang penting ya Pak ya. Kayaknya Jalurnya beda. rumus cepatnya Pak. Jalurnya beda tapi yang penting nggak salah itu yang penting banget. Soalnya ini kan kalau nggak 90% 10% sebaliknya kan. Iya benar. Balikannya iya. Baik Ya itu. kalau satu kan sama nanti. Iya. Kalau di apa di Nah, Pak logik. Ragil, Iya, halo. Bu. yang 90% tuh yang terendam atau Nah, yang mengapung? yang terendamnya Bu, yang terendamnya. Oh, Yang terapung iya. berarti 10%-nya kan. Di logika kan kalau nggak salah kayak gitu ya, es batu paling sedikit aja yang di atas kan. Realnya gitu, Ibu. Heeh. Nah, iya. Ya Temen, Iya. kalau sama nanti masa jenisnya dia kan layang gitu. iya, iya. Nah, Semua Udah terendam. lama nggak makan es, Pak. Udah lama nggak kalau minum es. kalau masa jenisnya sama kan, ya sama lah kan. Kalau lebih besar mereka akan tenggelam ya, Bapak Ibu ya. Kode Semakin ini perlu perlu es campur kayaknya kode. ini saya juga jendela dibuka nih, Bisa Pak, Bu panas Sari banget. virtual kita nggak bisa sambil ini nih, sambil ngopi bareng. Iya, Oh, Pak. Oke, mungkin
90% lah, bismillah ya. Mantap Pak ini udah. Oke. Mana ininya? Oh, di atas. Clear dulu. Baik, kita ke 138. Ada sepotong uang logam kalau dicelupkan ke fluida A dengan rho A-nya 0,8 mengalami gaya ke atas kayak Archimedes punya FA. Kalau dicelupkan ke dalam fluida B yang punya rho B-nya 0,7 punya FB. Yang menjadi pertanyaan, berapa perbandingan nilai FA terhadap FB-nya? Ini juga kayaknya bisa cara cepat ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu banyak ini kayaknya sih. Pakai apa? Langsung Terus aja. kayak Archimedes tuh ya Pak. Iya. Nanti kan tinggal ya sebenarnya kan F itu apa rho GH misalnya F rho GH. Benar apa salah sih? Itu Oke, misalnya oke VB kayaknya Pak. itu ya rho GVB gitu ya kalau rho GH sih. VBT gitu. Ya saya sudah ini tak clear. Gitu ya. Tapi kan ini FA miliknya ini miliknya FA, ini miliknya FB. Tinggal dibandingkan saja ya Bapak Ibu ya. Nanti kan ketemu ininya saja. Yang berbeda kan cuma rho-nya yang berbeda. Sehingga tinggal rho A per rho B. Jadi 0,8 dibagi 0,7 ya 87. Jadi benar nggak jawabannya Bapak Ibu? Yang ini. Yang bentuknya berbeda dengan Gimana Pak Iya, Irwan? betul Pak. Betul Pak. Sama Pak, sama. Gitu ya. Baik. Mana nih? Udah lama nggak ngajar online jadi agak kagok nih Bapak Ibu. Baik, 139. Manakah yang tepat? Ini ada bejana berhubungan walaupun beda bentuknya. Tapi kita kayak kalau nggak salah fokusnya ke kedalaman ya Bapak Ibu ya. Yang mana Yang PA memiliki itu. kalau kedalamannya sama ya sama lah nilai karena itu statiknya gitu. Sehingga mungkin yang mana nih? Yang ADEF A lah ini kayaknya. yang A kayaknya ya, yang Yang A A. ya. Yang A ya. Sama kan segaris ini kan. C sama G loh kan sama, harusnya sama. A sama E harusnya sama. B sama H harusnya sama ya. Bukan berbeda. Oke. Mana nih? Nah, ini ada apa? Pipa U. Cuma pipa U ini diisi dengan dua fluida yang berbeda. Satunya minyak, satunya adalah air. Yang airnya yang sebelah kiri. Ini yang airnya. Oh, ini yang air. Kemudian H1 tuh air ya. Ini mungkin HA gitu aja saya bilangnya. HA itu yang 8 cm atau 0,08. Pakainya 8 cm dulu aja. Kemudian H yang keduanya H minyaknya itu 10. Ya. Berapa massa jenis minyak bila massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, ya biasanya yang saya fokuskan adalah di sini yang penting dua titik yang sama aja Bapak Ibu. Dan dari apa? Dari daerah perbatasannya. Jadi saya ngambil yang B. Yang nanti sih antara minyak sama si air titik B ini. Ya. Nah, di dua titik yang sama ini memiliki nilai tekanan yang sama. Nilai P yang sama. Sehingga rho-nya si A air, G sama H-nya air akan sama dengan rho-nya si minyak, G H-nya minyak. Ya. Rho-nya air, G-nya kan sama hanya si air akan sama dengan rho-nya minyak, G hanya minyak. Jadi kita fokusnya ke rho A HA sama rho M HM. Nah, kita akan mencari rho-nya si M kan? Rho-nya si M sehingga hasilnya adalah HA dibagi H-nya si M dikalikan rho-nya si A. H airnya tadi
tadi 8, ini 10, nah, ini 1.800 ya Bapak Ibu ya. 800. Kebetulan dikasih yang gampang nih, air. Coba antara minyak A dengan minyak B gitu ya. 800 sama 900-an itu kan harus mikirnya agak lama. Begitu. Oke, mantap Pak, mantap. Oke, gimana nih? Oke, mata saya hilangin. Nah, ini nih yang pernah saya ini tanya kalau nggak salah ini Oh sama gitu ya. Marus. Ya, Ini gambarannya saya belum dapat Bapak Ibu. Sebentar saya clear dulu aja. Ini mana clear? Oke, ini. Drawing. Ini saya juga belum dapat gambaran jelasnya soal ini. Tapi paling cumanya bisa nerawang-nerawang sih, nerawang-nerawang saja. Jadi kan intinya kan ada bengkel mobil, oke, yang pakai piston seperti ini ya Bapak Ibu ya. Besar kecil itu kan ya. Nah, ini. yang besar biasanya untuk yang mobilnya. Gambarnya biasanya ini mobilnya kecil banget, padahal body mobil segini ya. Harusnya segini yang diangkat. Oke, ini gambarannya, ini mobilnya, kemudian ada luas penampang berarti kan. Yang ini A katakanlah, ini daerah A, ini daerah B, maka semuanya satu aja ya, ini satu, ini dua. A1-nya adalah yang 2 meter persegi, kemudian A2-nya yang 0,2 meter persegi. Ya, kemudian dikasih row sama, berarti kan minyak yang sama ya, nggak ada campuran apapun. Oli 1,5 gram per sentimeter kubik ini row-nya. Row-nya 1,5. Nah, setinggi 50 cm itu di mana maksudnya? Apakah ini awalnya sama kemudian ke atas atau gimana nih Bapak kira-kira? Ada perbedaan ini atau gimana ya? Gambaran soal ini maksudnya. Kan ditambahkan kolom oli sekian setinggi 50 cm. Apakah dari ini kan awalnya kan sama nih. Saya cari yang titik yang sama nih, apa? Ketinggian yang sama. Kemudian ini 50 cm atau 0,5 meter. Tuh. Tapi Kalau kan memang harusnya emang nggak ngaruh Pak ya. Pikir nggak ngaruh. Nah, Bahkan isinya misalkan yang satunya oli, satunya misalkan zat cair lain, mm, selama dia tidak mm, bercampur kan nggak mempengaruhi ke pompa Pascal ya Pak ya? iya. Cuma Apa pengaruh? mungkin cuma mungkin ini karena perbedaan ketinggian ininya sih, Pak. Katup ininya. Ini posisinya segini, tapi ini segini. Oh gitu. Jadi kalau yang imbang kan segini semua kan, yang biasanya kan Hmm. segini. Cuman ada ketambahan 50 ini. Cuma nambahnya nambah ke mana gitu. Tadi kan ada sama dengan ya. P1 sama dengan P2. Apakah mungkin Iya. P1 plus ini? P1 Tekanan sama dari dengan itu ya. dari Yang, sini yang 50 ini gitu. Tapi sama-sama menggunakan rho yang 1,5. Nah, oh kayak gitu gitu. ya. Jadi sama dengan ini plus F gitu mungkin, Pak. Atau gimana ya? Kok ini jadi kayak gini saya jadi bingung juga. Tapi intinya sih konsep awalnya adalah ini awalnya rata sama ya Pak ya, tingginya sama kan. Yang P1 sama dengan P2. Cuma karena ada perbedaan ketinggian 50 atau setengah meter nih, maka kita perlu lah itu menambahkan atau mengurangkan ini Pak. Kalau kemarin kata Pak Mahrus itu yang tinggal di ini aja Pak, nanti kurangi. Kalau Heeh. perhitungan yang oli itu pakai apa? Pakai RUGH itu, Heeh. ya, ya RUGH. Nanti dia dapatnya sekitar 1.500, 1.500 kan. Nah Heeh. kalau yang Pascal itu dia dapatnya 1.000 gitu. Nanti tinggal dicari selisih, katanya begitu. Cuman Iya. konsepnya itu yang saya nggak dapat. Nah itu Kok bisa begitu gitu? Saya juga. karena karena ini juga nggak ada gambarnya Pak. Jadi nggak ada gambarnya juga. Pak Madini gimana nih Pak Madini, Pak Irwan? Belum Pak nyarinya juga Bacot. sih di buku sih belum nyarinya juga yang kira-kira sama. Ada nggak Bapak Ibu yang lain barangkali ini Pak Irwan? Fluida mana fluida?
Kayaknya ada sih Pak, cuma saya belum nemu tepatnya di mana gitu. Oh, Tulisan. yang di buku apa? Iya, Di cuma lupa di mana. Oh ini kayaknya deh. ya sudah coba saya lihat juga tugas. Di Lupa. itu paling 23 ya. Oke, ini kayaknya deh nemu deh. 13.3. Oh ini Pak, ketemu nih Pak. Jadi Nah, tekanan di yang sebelah kiri sama dengan tekanan di yang sebelah kanan kan. Tapi yang sebelah kanan itu ditambah tekanan kolom oli setinggi 0,5 meter tadi itu. oh gini. Kayak gitu. Cek sebentar dari bukunya. Jadi yang sebentar saya iris dulu aja ininya. Guys, clear aja dulu. Mana clearnya? Baik, saya ulangi nulis dari sini. Jadi yang penghisap sebelah kiri yang nggak isinya ada mobilnya itu sebentar. Mobilnya berapa kilogramnya nggak ada ya Pak ya? Eh, Gak ada kan? Nggak ada ya? Ada itu 1.000 kilo. Mana sih? 1.000 itu Bang. Mana sih mana? Oh ini. Oke. Berarti kan 10.000 Newton katakanlah ya. Yang F-nya kan paling 10.000. bawah tuh. 10.000 Newton. Per luasnya adalah 2 ya kan? Meter persegi. Yang sebelah kanan eh, adalah nanti F, Mbak. Ya. Minimum gitu ya. Hmm. F luasnya sama yaitu yang kecil berapa? 0,2. Nah, nanti ditambah kayak gitu. Yang kolom kanan kan ada plus 0,5 meter. Berarti ini nanti 0,5 eh, dikalikan rho-nya tadi berapa? 1,5 ya? 1.500. 1,5 1.500. ya. 1,5 kemudian G-nya 10 gitu aja. Dia gram, Pak. Gram per cm kubik. Kayaknya sekali Oh, 1.000 berarti dulu. 1000 aja ya. Oh, 1.500 ya. 1.500. Gitu. 1.500 kayak gini ya. Hmm. Kayak gini. Berarti 5 dikalikan 1.500, 7.500. Ini kalau kita hitung sebelah kiri itu 5.000, F dibagi 0,2 ditambah berapa ini? Setengah dikalikan 1.500 dikalikan 10. 5 dikali 1.500. 1.500 ya Bapak Ibu ya. Minus kah? Atau gimana nih? Ya benar, Pak. Eh? 10.000 bagi 2 kan dia. Oh, Bagi 2 kan iya. 5.000. Terus per 0,2 plus tuh minus, Pak. 0,2 rho-nya 0. Bentar, Pak. Rho G H hanya iya 0,5 gitu. Terus 0,5 kali 1.500 7.500 betul ya Pak? Jadi betul ya Pak ya. Pak Saya Ragil, masih maaf Yes, nih. ya Bu Sari. 1.500 dapatnya dari mana, Pak? Yang ini Bu, gram per sentimeter Oh, ya. kubik. Kita jadiin kilogram. Iya, makasih. Ini kan 10.000 Newton bener ya. Ini kan mobilnya 10.000 Newton F mobilnya. Dibagi luas penambangnya 2. Nah, ini kalau menurut buku itu ya itu tekanan oleh F dan penghisap kanan. Nanti kan F per ini plus ini. Kalau ini aslinya. oh 0,5 karena ketinggiannya. oh. Ini kan H. Ini Berarti itu dia ini dia konsepnya ini. gitu Pak Ragi. Iya, Jadi dia iya, nekannya nggak dari atas berarti Pak ya. iya. Jadi Dia kalau nekannya itu persis dengan di bawahnya si oli yang 50 cm itu ya, dia baru nekan gitu. Jadi ada tambahan tekanan gitu ya dari iya. atas. Jadi gambarannya itu seperti yang di awal tadi Pak, kayak gini Pak. Mm. Ini yang besar,
awalnya kan segini nih. Ini seimbang. Nah, nanti plus yang segini, Pak. Yang ketinggian ini nih. Ketinggian Ya, ini. itu yang membuat nambahnya Yang nambah. tekanan. Nambah Tapi itu. kalau misalkan dia dorongnya dari atas ini sebenarnya nggak ngaruh berarti kan? Kalau dorongnya dari atas tuh Pak. Jadi yang ini tuh F per A, Pak. F per A. Nah, ketambahan yang ini, rho GH. Nah, itu maksud saya kalau konsep saya kayaknya itu dia nekannya di bawah, Pak. Hmm, iya karena Nekannya ini, di bawah jadi tekanan tekanan dari ya ya bawah ya. itu kan maju ke sini. Ah, Cuman karena ada di atasnya ini yang dorong neken juga jadi tambah ini kayaknya gitu sih. mm, mm, Karena kalau menurut Pascal itu tekanan itu kan harus dilanjutkan dengan nilai yang sama. Berarti kalau dia nekannya mm, dari atas harusnya sama langsung ke sini. Tapi kalau memang mm. nekannya di sini, nah baru mungkin ada tambahan dari atas ini. Mantep Pak Ragil. Di buku mana tuh Pak Ragil nemunya? Buku Fisika Kaum, Pak. Yang siapa itu? Fisika Kaum apa sih siapa ya? Terjemahan sih ini, fotokopian. Zaman Mantap. SMA. Saya Zaman paling SMA. baca-baca itu. Rajin-rajin Ada ini, teman-teman ya. ada pembahasannya. Ada pembahasannya. Persis cuma beda angka doang gitu. Tidak. Pada intinya, jadi ini ya. Jadi ini sama dengan yang sebelah kanan plus yang ketinggian ini, Pak. Heeh. Ya, Aslinya saya kan nangkepnya gitu. ya, aslinya kan cuma F per 0,2. Iya. Aslinya kan ini sama dengan itu gitu kan ya. Aslinya untuk menahan. Tapi kan karena lebih tinggi 0,5 meter, maka plus ini rho GH. Nah, itu dia yang saya itu Heeh. dia kalau menurut saya ini menurut saya Pak, Mm-mm. kayaknya dia bukan bukan apa tekanannya itu kalau mereka kan tekan dari atas nih. Dia Ya. nekannya dari atas. Hmm. Kayaknya dia kalau secara konsep nekannya tetap dari bawah, nekannya dari bawah. Jadi yang oh enggak, ya benar nekannya dari Dari bawah, hmm. enggak dari atas. Jadi dari bawah ini dari yang meskipun nggak dia bisa lebih tinggi atau bisa juga dia sejajar, cuman Hmm. nekannya itu nggak dari atas persis gitu. Jadi dia nekannya dari yang di bawah 50 cm ini. Dia Hmm. nekan ke sini. Nah, karena ada ketambahan dari eh, berat ini kan, beratnya si oli ini. Cuman Hmm. beratnya si oli kan dijabarkan jadi rho GH itu. Ya. Nah, statis kayaknya sih gitu kalau konsepnya. Cuman Rho. atau kalau hitungannya gimana tuh Pak Ragil? Berarti kan 5.000 ini 7.500 pindah jadi minus kan. Hmm. Minus jadi 1.500 sama dengan F 0,2 kali 1.500 jadi 500 jawabannya. 500. Coba makanya yang mana main 500. Kalau dari hitungannya Pak Ragil tadi main 500. 2.500. Oh iya benar-benar 500. 2.500. Ya betul. Tapi jadi minus ya Pak? Ya itu. Karena gak arahnya mungkin Pak ya. Bisa nggak ya karena arah ya? Dikalikan 0,2, 0, luasnya berapa? 0,2 ya? 0,2. Iya, ketemunya 500. Ini 500. Seandainya pakai 9,8 berarti yang 4.490, Pak. Cuman minus itu ya Pak ya. Cuma minus gitu aja sih. Kok bisa minus juga ya? Soalnya kalau di soal ini nggak minus sih dia. Bisa saya fotokan, Pak ya. Mungkin ini soal yang ini mungkin ini ada sedikit ini Pak. Saya fotokan dulu Ada nih. yang Eh, saya tapi sharing. memang mobil itu beratnya 1.000 kilo Pak. Mobil itu Kan maksudnya umumnya mungkin dia salah nulis kali kan 1.000 kilo. ringan banget ya. Oh iya 1.000 kilo mah. Saya coba fotokan nanti tak share di grup, Pak. Alhamdulillah Pak Ragil ini udah jam 9.38. Masya Allah ini tambah semangat sekali. Ini berapa Bu? Sehari belum tidur juga. Eh, eh. Cukup lah ya, Pak.
Gimana teman-teman? Cukup Bu dulu. Eka, Cukup dulu ya, saya stop share dulu beda dulu. Jadi alhamdulillah. teman-teman, Alhamdulillah. selesai makan ini. Ketinggalin tadi. Pak Madini ada info nggak kapan UP-nya katanya kita nih? Masih belum ada ini, Bang nih. Ya Kosong deh Pak. informasinya. Kayaknya tunggu informasi ini aja P3K mundur deh. P3K mundur juga Pak. Itunya apa informasi Ya, pengumumannya? kayaknya nunggu ini pengumuman P3K biar nggak bentrok kayaknya. Kayaknya. Oh gitu ya. Ini kan ada yang apa tuh? Yang langsung auto 500 itu ya teknisnya apa ya? Mungkin ngelihat dari ini mungkin anggaran juga belum ada. Kita ini besok yang angkatan sekarang ini untuk anggaran 2024 kayaknya. Oh ya sengaja diundur-undur dulu berarti ya. Iya, Biar banyak belajar. Banyak belajar. mantap Pak Agil ini. Apa Paragil Saya mah positif thinking mantep Paragil. saya ngajar Saya tuh IPAS, kepikirannya Pak. kider. Oh iya benar. Kalau saya pinter sendiri ini. Oke, siap nanti next session siap-siap loh Pak Madini ya. Insya Apa Allah. Pak Madini? Nah, Tak insya pernah Allah, saya buka itu alhamdulillah. soal-soal itu terus terang aja. Saya mantap aja sudah nanti teman-teman yang lain ini yang hebat IT ini nanti yang apa yang nyampaikan nanti kan model gimana. Ya, baik. Siap-siap Pak Madini. Baik, mungkin teman-teman karena sudah Ya, jam 9.40, sekali lagi terima kasih yang sudah bisa bergabung. Mudah-mudahan kita sama-sama bertambah ilmu. amin. Khususan untuk hari ini kepada para Gil. Terima kasih banyak para Gil udah Ya, berbagi, sama-sama, udah Pak. berbagi. Mungkin sama-sama kita akhiri dengan berucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, silakan teman-teman. Ya. Barangkali mau istirahat, para Gil. Terima kasih Ya, banyak para Gil. sampai jumpa lagi. Pak Irwan. Kasih banyak Pak Ragil, Ya. teman-teman semua. Dan teman-teman yang Terima kasih lain. banyak Pak Assalamualaikum. Ragil. Ya.